Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sharing tentang bagaimana sih sebenarnya cara membuat latar belakang. Sebelum kita masuk ke cara membuat latar belakang, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang ini biasanya digunakan pada saat kita membuat sebuah proposal, baik itu proposal suatu kegiatan, proposal tugas akhir, atau laporan tugas akhir, laporan praktek, seperti itu. Nah, untuk informasi, di Asia sendiri ternyata ada standar komposisi dari laporan tugas akhir. Minimal itu laporan tugas akhir itu ada 70 halaman. 70 halaman ini terdiri dari apa? Dari bab 1 sampai dengan bab 5. Ini minimal 70 halaman. Lampiran ini tidak dibatasi jumlahnya. Nah, di diagram sebelahnya ini terlihat ya. Bab 1 itu 8% dari total 100%. Bab 2 yang istilahnya daftar pustaka, tinjauan pustaka, itu isinya 25%. Bab 3 itu 30%. Bab 4 itu yang isinya pembahasan, dia 35%, analisa. Bab 5 yang isinya kesimpulan dan saran hanya 2%. Latar belakang sekarang ini adanya di mana? Latar belakang itu ada di bab 1 yang 8% tadi. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Hanya 8%. Namun mengapa latar belakang ini menjadi suatu hal yang sangat urgent untuk diperbaiki? Karena latar belakang itu sendiri merupakan bagian yang sangat penting untuk sebuah tugas akhir, sebuah proposal, sebuah laporan PI, laporan tugas akhir, proposal kegiatan, itu sangat penting. Kenapa? Karena latar belakang ini sebagai pintu masuk nih bagi pembaca tugas akhir atau pembaca proposal yang sedang kita buat. Jadi dia akan tertarik untuk membaca lagi, oh idenya si penulis ini seperti ini. Oh, saya tertarik nih buat membaca yang lain, membaca yang lain, membaca yang lain. Magnetnya itu ada di latar belakang. Sehingga latar belakang ini harusnya kita membuatnya dengan mudah dipahami oleh si pembaca dan membuatnya menarik. Latar belakangnya timbul dari mana? Timbul dari masalah. Pertama, masalah penelitian yang kita akan bahas. Masalahnya apa? Kenapa sih kalau permasalahan ini tidak kita selesaikan, dampaknya apa? Seberapa urgent penelitian kita sehingga harus kita lakukan, itu kita tulis di latar belakang. Menggambarkan tentang situasi permasalahan dan menggambarkan tentang solusi apa yang ditawarkan. Oke, sebelum kita membuat latar belakang, sangat pertama yang kita harus lakukan adalah kita menentukan topik terlebih dahulu, topik penelitian. Setelah itu kita tentukan topik penelitian kita ini apakah termasuk kualitatif dan kuantitatif, apakah termasuk kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif yang membedakannya ini yang sangat menonjol adalah pada jenis data. Kalau misalnya pada kualitatif jenis datanya itu berupa deskriptif, terus berupa eksploratif, kualitatif ya. Deskriptif, eksploratif, kualitas dia lebihnya. Kuantitatif, quantity, dia berarti banyak angka-angka ini. Dia lebih ke jenis datanya itu numerik dan statistik. Oke. Terus yang lebih menonjol lagi apa? Metodenya. Kalau misalnya penelitian kualitatif, metode yang biasanya digunakan adalah etnografi, studi kasus, terus fenomenologi, terus historis. Sedangkan kalau contoh lagi nih, kalau di kualitatif itu yang biasanya menggunakan adalah mahasiswa psikologi nih, dia biasanya menggunakan kualitatif. Mahasiswa bahasa yang sedang berkecimpung di jurusan bahasa biasanya menggunakan penelitian kualitatif. Terus yang kalau kuantitatif apa, Bu? Kalau kuantitatif itu lebih ke eksperimen, survei, terus habis itu korelasi, regresi, analisis jalur, dan sejenisnya. Oke. Seberapa penting kita mengetahui penelitian kita ini termasuk kuantitatif atau kualitatif, itu untuk apa pada latar belakang? Itu untuk kita menentukan pola tulisan kita, alur dari tulisan kita. Kalau kuantitatif, dia deduktif dari umum ke khusus nih.
Tapi kalau kualitatif, induktif dari khusus ke umum. Oke, ada beberapa tips, ada 4 tips dalam membuat latar belakang. Pertama, kita harus tentukan dulu sebagai penulis, sebagai seorang peneliti, ini yang kita mau bikin latar belakangnya ini, apakah dia termasuk penelitian kuantitatif atau kualitatif. Oke, kalau tadi yang seperti yang Ibu sudah sampaikan, kalau kuantitatif berarti paragrafnya ini deduktif, dari umum ke khusus. Sedangkan kalau misalnya kualitatif, kebalikannya, dari khusus ke umum. Yang kedua, kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu paragraf, satu pokok pikiran. Oke, harus ada nih pokok pikirannya nih. Baik itu kita mau letakkan di awal kalimat paragraf, ataupun di tengah-tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Oke. Yang ketiga, tipsnya, antar paragraf harus dibuat mengalir. Mengalir itu yang seperti apa? Ada kohesinya, bersambungan dengan alur cerita yang runut. Misalnya nih, kita awalnya menjelaskan tentang meningkatnya angka COVID di Indonesia, misalnya gitu. Yang berakhir di kalimat terakhirnya ini adalah tentang corona nih, tentang corona. Terus paragraf keduanya dilanjutkan, corona virus adalah bla 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 bla. Yang paragraf terakhirnya tentang misalnya tentang usia lansia gitu. Dilanjutkan paragraf selanjutnya berarti tentang usia lansia. Ada bersambung, ada alur ceritanya antar paragraf itu. Tips yang keempat, tidak menggunakan kata peneliti atau penulis, tapi membuat kalimatnya menjadi pasif. Contohnya, misalnya nih, peneliti akan menggunakan metode A, B, C untuk memecahkan masalah ini. Kita mau membuat ini nih, tapi karena ini kurang baik, kita ganti menjadi pada penelitian ini, kalimat pasifnya, metode A akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Oke? Kita kasih contohnya. Kalau tadi Ibu udah menyampaikan ada kuantitatif, kualitatif, ini yang seperti apa Bu, umum ke khusus. Contohnya seperti ini. Kuantitatif deduktif dari umum ke khusus, misalnya kita menyampaikan kondisi global dulu, habis itu kondisi nasional, habis itu lebih sempit lagi dari nasional yaitu kondisi lokal, setelah itu kondisi lokasi penelitian. Kalau kualitatif, induktif, dia dari khusus ke umum, kondisi lokasi penelitian dulu, kondisi lokal, kondisi nasional, baru kondisi global. Contohnya, misalnya nih case corona, kita menceritakan tentang ini contoh yang ke sini ya, karena kita lebih banyak di teknik grafika itu ke kuantitatif, Ibu akan mencontohkannya ke kuantitatif. Contohnya, misalnya kalau kuantitatif nih, topiknya adalah tentang corona, case corona. Berarti paragraf pertama kita menceritakan tentang fenomena corona yang terjadi di dunia. Oke, paragraf selanjutnya, fenomena corona yang terjadi di Indonesia. Paragraf selanjutnya, fenomena corona yang terjadi di Jakarta. Paragraf selanjutnya, fenomena corona yang terjadi di Depok. Dan yang selanjutnya, fenomena corona yang terjadi di tempat kerja. Dari luas dulu ke sempit lagi. Contoh lagi. Misalnya nih ada topik nih, pengaruh cyberbullying terhadap motivasi belajar siswa SMA Kota Sejatinangor. Nah, kita mau membuat dia jadi kalimat deduktif ya. Itu kita bikin dulu fenomena cyberbullying di dunia, oke, yang global dulu. Cyberbullying di Indonesia, oke. Cyberbullying atau kondisinya di Jabar. Terus cyberbullying yang ada di Jatinangor. Dari umum ke khusus. Oke, sudah semakin paham alurnya. Sekarang lanjut. Pada prodi kita, di prodi grafika, teknik grafika, itu ada beberapa jenis topik. Pertama ada material yang berisinya kertas tinta, ada prepress, ada press, ada offset, rotografur, flexografi, cetak saring, digital, ada postpress, ada supporting, kalkulasi, dan sebagainya. Ibu akan mencontohkan salah satu dari topik ini, yaitu pada bagian supporting, pada bagian kalkulasi. Misalnya ini,
Contohnya ya, misalnya ada topik penelitian yang masih satu topik dengan supporting. Misalnya ini judulnya adalah analisis pengendalian kualitas produk reject di PT ARB Packaging Indonesia. Menggunakan metode statistical process control, misalnya seperti itu. Ini bagaimana cara kita membuat latar belakangnya? Yang pertama, kita bikinnya adalah fenomena pentingnya kualitas produk dulu nih. Umum dulu yang kita bikin. Oke, kita persempit lagi pengendalian kualitas produknya. Terus kita persempit lagi, mengerucut ke kualitas produk reject di PT ARB. Terus, karena kita ini akademisi, kita harus menggunakan referensi-referensi yang memperkuat dari argumen kita, dari pendapat kita, dari tulisan kita. Misalnya pada saat kita mau menulis nih, fenomena pentingnya kualitas produk, kita menulis ya dari referensinya dari mana gitu, kualitas produk ini, misalnya dari mulai pengertian atau meningkatnya kualitas produk itu akan berdampak pada tingginya angka penjualan, misalnya kayak gitu. Kita bikin nih referensinya dari mana. Setelah itu pengendalian kualitas produk, kita cari pengendalian kualitas produk itu yang seperti apa, kita cari referensi dari jurnal-jurnal yang ada sebelumnya. Terus masuk ke khususnya, yaitu apa yang membedakan, paragraf selanjutnya, apa yang membedakan penelitian yang sedang kita lakukan ini dengan penelitian yang sudah ada. Kita semacam membandingkan dengan beberapa penelitian. Setelah itu kita baru merucut lagi ke kualitas produk reject di PT ARB. Sampai sini sudah semakin paham. Sekarang Ibu masuk ke rumusan masalah. Pada saat mau kita men-share rumusan masalah, itu kita perlu tahu dulu rumusan masalah itu sebenarnya inti dari uraian identifikasi masalah. Terus pertanyaan pada rumusan masalah ini akan dijawab dalam eksperimen penelitian bab 3 dan dirangkum secara lugas di bagian kesimpulan bab 5. Masalah perlu dirumuskan dalam kalimat tanya. Contohnya seperti ini ya. Contoh rumusan dan contoh menjawab kesimpulan. Bagaimana tingkat akurasi metode decision tree dengan pengujian coefficient matrix dalam mengklarifikasi kelurusan tepat waktu mahasiswa di PT ABC? Berarti jawaban di kesimpulannya, metode decision tree, karena yang dipertanyakan adalah bagaimana tingkat akurasi metode decision ya. Berarti cara menjawab kesimpulannya, metode decision tree dengan pengujian confusion matrix memberikan akurasi klasifikasi sebesar 90% pada klasifikasi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Di bab 1 rumusan masalah, di bab 5 jawaban kesimpulan. Jadi kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah yang telah kita buat. Tips, ada tips agar tidak stuck di latar belakang adalah pertama, banyak-banyak baca buku, jurnal, bahasa Inggris. Karena di jurnal bahasa Inggris itu sudah tersusun rapi tuh bahasa latar belakangnya. Terus dikumpulkan sebanyak-banyaknya dulu referensi-referensi, kemudian disusun nih, biar ngalir kalimatnya, biar ada kohesinya, biar ada kelihatan pembedanya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sampai sini sekian sharing dari Ibu tentang bagaimana cara membuat latar belakang. Semoga bermanfaat, perbanyak latihan menulis. Good luck!